Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas IPS Kelompok 6. Pembangunan Indonesia pada masa reformasi. Seingatku 4 tahun yang lalu daerah di sekitar sini masih sebuah hutan. Dan sekarang sudah ada kereta dan menjadi sebuah kota. Pembangunannya cepat juga. Dia tertidur. Akhirnya ketenangan tanpa ada gangguan. Juki, aku butuh bantuan. Ya, tentu saja. Alam semesta tidak akan pernah berpihak kepadaku. Tolong panggil Huto dong, aku butuh bantuan dia buat ngerjain tugas IPS. Rasanya agak dejavu, sama kayak waktu pai kemarin. Lupakan, gak ada yang nonton. Orang lagi tidur, jangan ganggu. Cari orang lain saja. Ayolah Juk, aku sama sekali gak paham sama materinya. Bagian apa yang kau tidak paham? Tentang masa reformasi. Baiklah. Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Masa reformasi adalah masa setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Masa reformasi dimulai pada tanggal 21 Mei 1998 saat Presiden Soeharto mengundurkan diri dan diganti oleh wakilnya, B.J. Habibie. Munculnya keinginan untuk melakukan perubahan disebabkan oleh dampak negatif dari kebijakan pemerintah yang dilaksanakan pada masa Orde Baru. Memang, pada masa itu pemerintah bisa mewujudkan pembangunan yang sangat pesat. Namun, kemajuan itu sama sekali tidak merata dan membuat kesenjangan sosial terlihat jelas. Pada masa Orde Baru, Indonesia berhasil meningkatkan pendapatan per kapitanya sampai ke tingkat 600 US dollar pada tahun 1980-an dan 1.300 pada tahun 1990-an. Namun dikarenakan hal itu, mulai muncul banyak sekali kasus korupsi di Indonesia. Dari dulu sampai sekarang masih sih. Karena dampak-dampak negatif itu, rakyat yang sudah muak pun terdorong untuk melakukan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan setelah banyak sekali konflik yang terjadi, Presiden Soeharto pun mengundurkan diri dan menyerahkan jabatan presiden kepada wakilnya, yaitu B.J. Habibie, yang menjadi tanda berakhirnya masa Orde Baru dan dimulainya masa reformasi. Paham? Enggak. Ya, aku benci PPKN sih, jadi aku maklumin. Yo, lagi bahas apaan nih? Topik, mau ikut ngajarin nih anak nggak? Ngajarin apaan? Kalau gua paham, gua join. Fikri ajarin aku tentang masa reformasi dong, kamu kan baik hati. Oh alah, sini gua bantu. Perkembangan ekonomi pada masa reformasi aja gimana? Kalau masih nggak paham, kau suruh belajar sama ChatGPT. Biarlah tuh, kecerdasan buatan ketemu kebodohan alami. Pada awal masa reformasi, tepatnya di masa jabatan Presiden B.J. Habibie, nilai tukar rupiah sukses hanya 6.700 per dolar Amerika pada bulan Juni 1998. Hal ini terjadi karena ada beberapa kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk memulihkan kembali ekonomi Indonesia. Di antaranya adalah menjalin kerjasama dengan International Monetary Fund (IMF) untuk membantu proses pemulihan ekonomi, menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah,
membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah hutang luar negeri. Namun rupiah kembali melemah mencapai 8.000 per dolar Amerika pada akhir masa jabatan B.J. Habibie. Setelah masa jabatan B.J. Habibie usai, presiden digantikan oleh Abdurrahman Wahid sebagai presiden keempat Republik Indonesia. Di awal masa jabatan beliau, kondisi ekonomi Indonesia sudah membaik dan kondisi keuangan sudah mulai stabil. Namun keadaan mulai memburuk pada bulan April 2001. Nilai tukar rupiah anjlok mencapai 12.000 per dolar Amerika dan melemahnya mata uang rupiah itu pun berdampak negatif pada perekonomian nasional dan menghambat usaha pemulihan ekonomi. Sekitar 2 tahunan menjabat, Abdurrahman Wahid pun digantikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Buat perekonomian pada masa Bu Mega, saya skip aja, gak penting. Setelah mencicipi menjadi presiden selama 3 tahun, alhamdulillah Ibu Mega lengser dan digantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang biasa kita panggil SBY. Dan setelah 10 tahun menjabat, Pak SBY pun digantikan oleh presiden yang sering dijadikan meme, yaitu Joko Widodo atau biasa kita panggil Jokowi, yang setelah 10 tahun menjabat sekarang digantikan oleh Pak Prabowo yang akhirnya bisa merasakan kemenangan setelah 4 kali lustrik di pemilu sebelumnya. Nah gitu, paham nggak? Paham. Enggak. Capek-capek gua ngomong dari tadi nggak didengerin. First time bro. Ya maaf, namanya orang gak paham, mau gimana lagi. Hahaha, hei, aku datang untuk menyapa kalian, wahai manusia-manusia rendahan, para makhluk lemah dan tidak penting. Dasar anak ini. Kau Najwa. Sepertinya di antara para serangga ini ada yang mengetahui sosokku ya. Sungguh kau orang yang baru. Kau cewek halu dia sampai yang dulu sering bilang dirinya sendiri sebagai Raja Iblis. Sepertinya sifat Johnny Biomo masih belum hilang. Kau bilang apa? Apa maksudmu aku halu? Aku adalah Raja Iblis dari kerajaan Iwa. Di balik penutup mata ini ada kekuatan yang sangat menakutkan dan bisa melahap seluruh dunia. Kasian, mana masih muda. Wah keren, kasih lihat dong kalau beneran. Apa-apaan kalian ini? Aku sang Raja Iblis kerajaan Iwak yang terhormat. Kalian hanya makhluk rendahan, manusia tidak berguna. Kalian. Malah nangis. Bisa-bisa ini anak bangun. Maaf wahai Raja Iblis. Sepertinya kalian akhirnya tahu tempat kalian. Aku merasa baik hati hari ini. Ada yang ingin minta bantuanku? Raja Iblis, bisakah Anda mengajarkan kami hal yang Anda ketahui tentang masa reformasi? Dasar manusia-manusia SDM rendah. Baiklah, bersyukurlah, anggaplah diri kalian beruntung dan merasa terhormat. Aku, sang Raja Iblis dari kerajaan Iwak, akan memberikan kalian sedikit dari banyaknya pengetahuan yang kumiliki. Dengarkanlah dan pahami setiap kata-kataku dengan otak kecil kalian itu. Hahaha. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa awal reformasi seringkali terjadi konflik yang bersifat etnis di tengah-tengah masyarakat. Namun, seiringnya berjalannya waktu, pemerintah berhasil mengurusi masalah-masalah yang tengah dihadapi oleh masyarakat, membuat kehidupan sosial di Indonesia mulai kembali kondusif. Pada masa reformasi, masyarakat bisa dengan lebih bebas menyuarakan suara dan aspirasi yang mereka miliki. Dalam bidang pendidikan, pemerintah menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara dalam kurung APBN.
Dalam bidang budaya, dilakukan upaya pelestarian budaya dengan mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke UNESCO atau OPK dan KBP. Di antara budaya Indonesia yang sudah diakui adalah keris, wayang angklung, tari saman, batik, dan nekon. Wah, hebat. Anda sungguh pintar yang mulia. Masih nggak paham. Oh, kau sudah bangun. Semuanya, kami pulang duluan. Dadah. Sampai jumpa lagi. Oke. Last night all I think about is you. Don't stop, baby, you can walk through. Don't want, baby, think about you. You know that I'm never gonna lose. 光り出す road You light like a vision 熱波ゆらり泳いでこ未来光り出す road You